Kita ketemu lagi di Zoom kali ini. Seperti yang tadi Bu Maria bilang, kalau hari ini insya Allah kita akan bahas tentang CBP, Customer Benefit Plan. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini, para leader, para SFC. Terima kasih juga untuk Bu Maria yang memberikan saya waktu untuk sharing ya. Sebenarnya kalau ditanya sharingnya saya juga belum belum terlalu banyak apa ya dari CBP itu 100% keberhasilan belum gitu ya, tapi mungkin eh, sedikit banyaknya beberapa itu ada yang masih belum paham gitu tentang CBP. Dan sampai saat ini alhamdulillah sih saya udah daftarin 5 customer CBP ya, termasuk ngajakin ke beberapa mitra juga gitu. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa kita sama-sama diskusi, sama-sama sharing, dan nantinya kita bisa dapat insight yang saya bisa dapat insight dari teman-teman, teman-teman juga mudah-mudahan sebaliknya seperti itu, supaya nanti ke depannya CBP ini bisa kita maksimalkan gitu. Karena kalau kemarin SBP itu offline, CBP ini sebenarnya kita bisa berjalan hanya fokus di online saja. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, Bismillah. Kita hari ini bahas tentang CBP atau Customer Benefit Plan. Kalau yang dibahas Ibu di Bu Maria di grup Quantum tadi ya, untuk CBP itu sebenarnya udah ada dulu. Tapi saya juga dulu karena belum masuk ke Tira, saya nggak tahu nih CBP yang dulu itu seperti apa gitu. Cuma kalau melihat dari cerita Ibu, dari cerita Bu Maria, di mana memang beliau itu belum menjadi SFC gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa, Budak Kuca. eh Oke, kalau dilihat dari cerita dari Bu Maria, kan Bu Maria melakukan CBP ini yang dulu sebelum menjadi SFC. Nah, sepertinya itu nggak jauh berbeda dengan yang sekarang, karena memang CBP ini hanya bisa dilakukan oleh untuk yang sekarang ini ya, untuk end user aja. Bahkan mitra SFC pun, nah itu perbedaannya, mitra SFC itu nggak bisa melakukan ini gitu. Terutama yang sudah terdaftar di aplikasi ya. Kalau Bu Maria kan dulu udah jadi reseller gitu ya, bahasanya dulu reseller, kemudian eh, ikut CBP tuh, karena dulu belum ada pendataan aplikasi-aplikasi kan. Nah kalau sekarang itu sudah ada pendataan mitra atau reseller itu yang daftar menjadi reseller Tira itu masuk dan mendapatkan ID gitu. Nah, jadi sekarang benar-benar yang bisa ikut CBP itu ya customer, si end usernya ini gitu. Kalau di aplikasi kan nanti ada yang status menjadi end user, ada yang statusnya jadi mitra SFC, ada yang jadi SFC, SFP, GSFP dan selainnya gitu ya. Cuma yang bisa melakukan CBP ini hanya end user saja gitu. Untuk mitra yang sudah terdaftar ya nggak bisa gitu. Kecuali kalau misalkan mau pakai nama suaminya yang belum didaftarkan misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalkan mitra sudah terdaftar dan dia nggak bisa pakai nama suaminya atau nomor handphone suaminya, ya udah nggak bisa gitu. Jadi benar-benar di end user ya. Itu perbedaan yang pertama ya. Karena saya lihat alasannya kenapa ya, karena sekarang lebih sistematis pendataannya. Boleh pakai data nama suaminya. Nanti di akhir juga ada saya kasih trik ya, beberapa trik bahwa CBP ini nantinya saya bagi menjadi 4, karena ketika saya menjalankan CBP di tengah-tengah perjalanan tuh ada beberapa case yang ternyata gini ya, jadinya oh berarti CBP itu bisa kita kelola dengan cara kita sendiri, sebenarnya tuh seperti itu. Dan itu baru muncul ide saya ketika eh
perjalanan lagi proses-proses CBP gitu ya. Oke. Sebentar. Kok ini Nah, kita masuk ke apa itu CBP atau Customer Benefit Plan. CBP itu program untuk customer yang telah melakukan pembelian produk Tira. Itu yang digarisbawahi yang pertama. Customer yang telah melakukan pembelian produk Tira. Jadi kalau si customer ini belum pernah melakukan pembelian produk Tira, maka tidak bisa mengikuti program CBP. Wajib beli produk Tira dulu ya. Dan produknya itu minimal harus 1 juta cash value-nya gitu. Kemudian kalau untuk sekarang yang bisa diikutkan CBP itu mulai pembelian tahun 2018 sampai 2023 ini ya. Jadi sekitar 5 tahun lalu ya berarti. Nah itu masih lumayan lama tuh. Jadi 2018, 2019, 2020 dan sampai yang sekarang ini. Kemudian dia sudah membeli produknya, nanti si customer ini berkesempatan untuk mendapatkan cashback sampai 50% atau voucher pembelian produk sampai 100% dari CV pembelian produknya dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Sorry maaf teman-teman. Dari 2020 ya. 2018 itu kan masih ada Smart Hafiz versi 1 ya. Nah, itu udah nggak bisa tuh di CBP-kan. Yang bisa di CBP-kan itu dari versi 4, versi 5, berarti sekitar 2020 ya, teman-teman. Tadi saya keingetan 2018, 2020, jadi 3 tahun terakhir. Dari 3 tahun terakhir itu yang bisa diikutkan CBP. Nah, produknya minimal harus CV 1 juta. Kemudian customer ini setelah melakukan pembelian produk berkesempatan untuk mendapatkan cashback sampai 50% atau voucher pembelian produk sampai 100% dari CV pembelian produknya dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi benefitnya ketika si customer ini mendaftarkan CBP, nantinya dia akan berkesempatan, ingat ya berkesempatan karena belum tentu jadi dapatnya gitu. Artinya dia masih punya kesempatan. Pada akhirnya nanti bisa jadi dia dapat, bisa jadi dia enggak. Nah, cashback-nya itu sampai 50%. Nantinya akan ada aturan di mana dia bisa jadi hanya mendapatkan cashback 25% gitu. Tapi maksimal kalau cashback itu 50%. Nggak bisa 100% untuk cashback. Atau voucher pembelian produk sampai 100%. Kalau voucher pembelian produk, dia bisa dapat sampai 100%. Tapi itu sampai. Maka nanti yang perlu digarisbawahi, bisa jadi dia dapatnya hanya voucher 50%. Gitu. Jadi 50% atau 100% untuk voucher, 25% atau 50% untuk cashback. Dan nilainya itu dilihat dari CV pembelian produknya, bukan dari harga beli produknya. Jadi ini juga CV pembelian produk ini nggak mesti sama dengan CV komisi ya teman-teman. Karena gini, ada customer SBP saya yang dia ikut arisan produk WWPSH. Nah, ternyata dia menang di awal nih, saya tawarin CBP. Dia oke. Kalau kita lihat dari komisi, itu diambilnya dari, untuk yang WWPSH kemarin itu kan diambilnya 4,3 juta ya CV-nya. Artinya kan bisa dibilang dari harga WWP. Tapi ternyata ketika saya input CBP, CV yang keluar itu CV-nya SH, bukan CV dari WWP itu. Makanya saya kaget juga, loh kok CV-nya SH berarti perkiraan saya itu 6 bulan, karena kan nanti ada rentang waktu sesuai dengan nominal CV ya. Kok ini ternyata jadi 3 bulan gitu. Akhirnya di situ saya sampaikan lagi ke customernya gitu. Nah di situ saya simpulkan kalau ternyata CV dari
yang apa ya, CV dari nilai pembelian customer itu nantinya akan berbeda CV di di CBP-nya dengan di CV komisi seperti itu. Kemudian waktunya 3 sampai 6 bulan sama seperti SBP. Untuk yang 1 juta sampai 3 juta itu 3 bulan, 3 juta ke atas itu 6 bulan. Tapi realnya ya, kenyataannya ketika saya nginput semua inputan CBP saya, di situ terteranya tuh meskipun di bawah 3 juta, deadline waktunya itu 6 bulan gitu. Saya juga nggak tahu ya kenapa. Saya sih sudah pernah nanya gitu ke apa ke bagian IT-nya, terus nanya ke admin dari Banten ya. Kan kalau sekarang per wilayah ya. Jadi nanya ke KAM masing-masing gitu atau ke admin dari KAM masing-masing. Ini saya input CBP di bawah 3 juta. Harusnya kan deadline-nya 3 bulan. Kenapa tertera expired date-nya itu di aplikasi itu 6 bulan gitu. Jadi dan itu belum ada jawaban. Tapi saya belum pernah ya. Maksudnya harusnya 3 bulan, kemudian kok lebih dari 3 bulan sesuai mengikuti expired date yang tertera meskipun di bawah 3 juta. Itu nanti akan di ACC atau enggak klaimnya. Itu saya belum tahu karena belum pernah sampai lewat dari 3 bulan. Artinya CBP yang saya jalanin itu kan mulai dari bulan Agustus. Jadi sekarang masih Agustus, September, Oktober masih 2 bulan, belum lewat dari 3 bulan gitu. Tapi ya kalau saran saya tetap punya data pribadi, kemudian tetap dicatat sendiri gitu. Kalau memang itu deadline-nya sebenarnya 3 bulan, ya udah diingetin aja 3 bulan. Karena nanti setelah mencapai target, kita itu akan diminta data ulang lagi gitu. Bukan berarti itu semua ada di aplikasi, kemudian kita tinggal, Pak saya mau klaim nih, udah selesai customer CDP saya gitu, mau klaim vouchernya atau mau klaim cashback-nya. Kemudian, oh ya nanti saya cek di aplikasi, udah ke-record semua terus udah gitu. Enggak, kita diminta ulang untuk melis KP, untuk melis data-data lah, pokoknya itu akan diminta ulang. Karena ada 2 nama CBP saya yang sudah lolos targetnya. Nah itu 2 kali itu ya diminta ulang gitu datanya. Artinya memang kita harus benar-benar punya data sendiri juga gitu. Kemudian dengan mendapatkan cashback-nya itu tadi, berkesempatan mendapatkan cashback dengan cara apa? Dengan cara memberikan data referral atau referensi orang-orang yang dikenalnya pada SFC atau mitra SFC yang sekiranya berpotensi untuk membeli produk Tira. Kemudian nanti SFC atau mitra SFC-nya akan memprospek data referral tersebut. Jadi nanti caranya si customer ini mendapatkan cashback atau voucher itu dia harus memberikan data referensi orang-orang yang dia kenal ke kita supaya nanti kita bisa memprospek orang-orang tersebut. Nah, mungkin kalau dulu itu karena masih banyak offline, data yang diberikan itu berupa nama dan alamat, bisa jadi gitu ya. Atau misalnya Bu Maria mungkin dulu dengan cara nelponin satu-satu, datang ke rumahnya, menawarkan satu-satu. Nah, kalau sekarang karena ini online, kita minta nama dan nomor WA-nya gitu. Jadi pastikan mintanya nomor WA, jangan nomor HP. Nanti saya kasih alasannya kenapa. Kita minta nama dan nomor WA-nya. Yang nantinya kita akan memprospek orang tersebut ya, data-data tersebut dari WA gitu. Artinya ini bisa kita jalankan meskipun hanya online gitu. Untung kalau misalkan ternyata orang-orang yang direferensikan atau customer yang ikut CBP itu adalah orang-orang sekitar kita. Kayak yang kemarin itu memang sebagian ada yang orang sekitar. Jadi kita bisa datengin orangnya gitu yang saya jalanin kemarin. Tapi kalau misalkan ternyata itu customer kita jauh, kemudian kita apa namanya mau memprospek data referensinya, ya kita tinggal WhatsApp dari orang-orang tersebut gitu. Jadi benar-benar CBP ini sebenarnya sih hanya online pun akan bisa berjalan gitu. Kemudian tadi di situ juga saya jelaskan di situ yang memprospek itu bisa
SFC ataupun mitra SFC. Artinya, mitra SFC pun bisa menawarkan program CBP ini pada customer-nya. Jadi nggak cuma kita doang gitu. Nantinya mitra SFC ini bisa menawarkan ke customer-nya masing-masing. Kalau misalnya semua customer, baik dari customer kita ataupun customer mitra kita yang menawarkan, kan berat juga ya. Banyak juga ibaratnya data dari 2020 itu kan lumayan banyak gitu. Nah, eh, tapi kalau misalkan kita ngajak mitra, balik lagi, makanya di sini saya bilang bisa full offline, full online kalau untuk CBP. Kalau kita ngajak mitra, kita sosialisasi tentang CBP ke mitra, kemudian mitra juga banyak yang mau ikut gerak, itu tuh akan maksimal. Mitra memprospek atau menawarkan program CBP pada customernya sendiri gitu kan. Kemudian kita juga menawarkan CBP pada customer kita sendiri. Akhirnya kita dapat database dan bisa memprospek orang lebih banyak, mitra juga. Nah, itu yang saya sebut database kita akan bisa semakin banyak gitu. Karena kan pasti nggak usah gini. Kadang-kadang saya punya adik misalnya, pasti circle saya dan circle adik saya berbeda kan. Dia sekolahnya beda sama saya, dia usianya beda sama saya, teman dia beda sama saya gitu kan. Atau kalau dia ngajar di tempat lain, pasti juga berbeda. Meskipun keluarga kita sama, tapi pasti ada circle yang berbeda. Nah, circle yang berbeda itu yang datanya nanti akan kita ambil gitu. Jadi kalaupun kita mau nawarin ke misal untuk ikut CBP ini ke tante kita, ke adik kita, kalau adik kita juga udah berkeluarga tapi dia belum kenal Tira misalnya ya, atau ke sepupu kita, itu nggak apa-apa karena pasti saya yakin banget dia itu punya circle yang berbeda gitu. Nah, kemudian syarat dan ketentuan CBP. Di sini sudah ada nih ya di tabelnya. Kalau mencapai 5 kali cash value berarti akan mendapatkan cashback 25% atau voucher produk 50%. Kalau sampai 10 kali lipat dari cash value itu cashbacknya 50% atau kalau mau voucher bisa 100%. Dan rentang waktunya itu ya 1 sampai 3 juta berarti 3 bulan, 3 juta ke atas itu 6 bulan. Ini kalau rentang waktu sama persis kayak SBP dan sebenarnya dengan ketentuan SBP yang baru sekarang pun aturan SBP dan CBP itu sama. Ya, aturan untuk cashback dan vouchernya itu sama persis gitu. Nggak ada perbedaan, sama aja kayak gini. Bedanya kalau SBP atau sekolah itu dia nggak perlu beli dulu, bisa beli dulu, bisa nggak beli dulu gitu kan. Dan nantinya kita mengenalkan produknya ya dengan cara ada event di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kalau CBP harus beli produk dulu gitu. Tujuannya kita mendapatkan data referensi dari orang-orang tersebut gitu. Nah, kemudian syaratnya di sini yang pertama, customer yang didaftarkan khusus untuk customer 2021 sampai 2023 tuh saya lupa lagi. Tadi 2020 ya saya bilang. 2021 sampai 2023 ya, 3 tahun ternyata ya. Nah, kemarin saya ada pembahas sempat nelpon sama salah satu koordinator Bandung ya, Bu Emma. Beliau bilang, aduh ini SBP sama CBP bakalan diperpanjang nggak ya 2024 gitu. Karena biasanya itu ditira nggak, maksudnya program itu nggak yang lama banget, katanya seperti itu. Nah, dari sini saya nyimpulin, ini kan udah mau akhir tahun nih, sedangkan SBP ataupun CBP itu sebenarnya ini seingat saya sudah pernah di-share programnya dari awal tahun ya. Saya juga sebelum jalanin SBP dan CBP ini, itu pernah share ke mitra ketika dapat infonya. Cuma dulu saya memang belum paham betul ini alurnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya kopdar offline, ketemu koordinator Banten baru benar-benar paham gitu kan. Nah, kalau yang mau jalanin SBP ataupun CBP, saran saya dari sekarang-sekarang khawatirnya ini akan berakhir di akhir tahun, terutama CBP ya, karena CBP ini bisa online gitu loh. Sayang kalau misalnya kita sampai nggak jalanin. Ya itu khawatirnya nanti tahu-tahu di Januari 2024 sudah nggak ada lagi program CBP-nya gitu. Kemudian
Nomor dua, pembelian dari referral hanya melalui aplikasi Tira secara cash dan TGR yang telah direalisasi dan masuk ke dalam durasi CBP. Nah, diingat-ingat datanya, makanya tadi saya bilang harus punya data pribadi, karena kadang kita itu suka lupa. Yang pertama, sekarang suka ada promo, di mana promonya itu hanya bisa dibeli di Blibli atau di Tokopedia seperti itu. Nah, kita tuh harus ingat-ingat ketika kita dapat referral ataupun orang-orang yang direferensikan dari customer CDP, maka jangan sampai kita tawarin promo-promo yang ada di marketplace. Karena kalau dia beli, kemudian kita orderkan di marketplace karena ada promonya hanya di marketplace, itu nomor KP-nya nggak bisa ke-detect. Jadi yang nggak masuk ke dalam target si customer CBP itu gitu. Eh, kalau saya pribadi melihatnya gini ya, bukan masalah untung atau enggak untungnya kita, tapi kan ketika customer ini mendaftarkan CBP, artinya dia ada harapan untuk mendapatkan cashback ataupun voucher tersebut. Nah, itu kan amanah buat kita untuk memprospek data referralnya dan sampai gimana caranya si customer ini bisa lolos targetnya gitu. Kalau ditanya untung, ya kita ya tetap untung kalau kita beliin di marketplace gitu. Cuma kan kasihan si customer CBP-nya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya ketika ada promo yang hanya di marketplace itu saya filter, saya share-nya ke orang-orang yang memang bukan data referral dari customer CDP itu sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, satu referral hanya bisa untuk satu CDP yang didaftarkan pertama. Jadi misal saya daftarin customer A untuk CBP. Terus customer B itu temennya customer A gitu. Harus detail ya, kudu milih-milih. Iya Ibu, ini juga sama sebenarnya kayak SBP. SBP juga gitu, harus melalui aplikasi. Jadi hati-hati juga untuk menawarkan promo ke customer atau database dari SBP itu jangan sampai yang dari marketplace. Kadang-kadang itu yang sampai sekarang saya masih bingung ya. Kita suka nge-share status promo di WhatsApp gitu kan. Nah, kalau misalkan harus kita hidden dari beberapa orang kan lama banget tuh gitu kan, pilih-pilihnya lama banget. Nah, itu yang agak jadi problem sih sebenarnya. Sedangkan promo-promo yang di marketplace pun itu kadang-kadang ya lumayan menggiurkan juga ya gitu. Tapi ya itu pilihan. Intinya ya seperti itu, untuk SBP dan CBP memang harus lewat aplikasi semua. Kan nggak mungkin juga ya kalau kita bilang ke customer yang dari referral SBP atau CBP, oh untuk ibu nggak bisa beli apa promo ini. Lah alasannya kenapa? Kalau misalkan dialasankan, ya karena ibu data referralnya dia, kalau data referral dia nggak bisa beli, kemungkinan malah nanti dia akan lari ke orang lain belinya gitu. Jadi ya eh, kita mensiasati aja gimana caranya data-data referral itu nggak tahu promo-promo tersebut gitu ya. Terus tadi yang satu referral itu nggak bisa hanya bisa satu CBP, misalnya customer A dan customer B ini saudara. Kemudian kenal nih ya antara apa data yang dikasih sama si A dan si B ini ada yang samaan, itu nggak akan bisa gitu. Pasti yang keterima yang di inputan yang pertama aja. Jadi kalau misalkan kita nginput customer A duluan, data referralnya ini gitu ya. Nanti ketika di customer B itu dia nggak bisa ke input, jadi udah ke detect sendiri gitu. Kalau ini sih saya belum pernah ngalamin, tapi saya pernah nanya ke IT kan, karena beberapa kali saya nginput CBP ada kendala, jadi saya langsung dihubungi sama tim IT. Nah, saya nanya di situ kalau misalkan ada data referral yang sama, itu nanti gimana? Saya khawatirnya kan kalau nggak kedetek dengan sendirinya, kita udah masukin, ternyata ada orang masukin juga, eh, ternyata dia duluan beli lewat orang nih, orang yang masukin juga, akhirnya kan masuknya ke dia gitu. Ternyata enggak, katanya sudah keprotek dengan sendirinya, artinya nama itu nggak akan bisa ke input ketika memang nomor telepon itu sudah
ada yang masukin. Dan yang data yang menjadi kunci kayaknya di sini itu bukan namanya ya, tapi nomor handphone atau nomor WA-nya tadi. Nomor WA-nya. Jadi misal namanya nanti pas pengiriman mau ganti nama suaminya, nama anaknya, nama istrinya, nama panggilan boleh. Yang penting dia itu order atau dia input data referral pakai nomor WA yang betul. Jadi nomor WA-nya itu nggak bisa diganti. Gitu. Kemudian target pencapaian bisa diperoleh dari gabungan semua produk SF ya. Jadi nggak bisa untuk yang tiramat ya. Kalau SF semua kategori apapun bisa. Untuk pemilihan pengembalian uang tunai, customer harus mengupload KTP dan buku tabungan. Nah, iya. Jadi ini ada customer saya yang milih voucher, ada yang milih cashback. Nah, untuk yang milih voucher itu ya udah klik pilih voucher, udah tuh ngisi data referral. Tapi kalau untuk yang milih cashback itu nanti di situ eh, ada pengisian nama, alamat, nomor KTP, apa, nomor rekening, foto buku tabungan, foto KTP, nama di buku nama di buku rekening, foto KTP dan foto buku tabungan itu harus ada gitu. Nah, biasanya eh, yang sepengalaman saya ada yang sudah oke gitu ya. Nah, ketika diminta data dia minta cashback, diminta data dia, lo harus pakai KTP ya, pakai buku tabungan ya. Jadi ya kita juga nggak bisa menyalahkan customer 100% ya, tinggal kembali ke kitanya. Karena kan zaman sekarang juga banyak penipuan ya. Jadi dia khawatir gitu. Kok data-data pribadi yang diterima, yang diminta gitu. Ya kita sampaikan, waktu itu sih saya cuma menyampaikannya, karena kan nanti ini cashback-nya akan ditransfer langsung ke rekeningnya customer, ke rekeningnya ibu gitu saya bilangnya. Nah, kalau misalnya tidak dilampirkan data-data yang asli, khawatir nanti justru Tera ada kesalahan transfer. Contoh lah misalnya ngisi nomor rekeningnya aja. Ternyata dia ini bukan pemilik rekening yang asli gitu. Nanti kalau ada apa-apa malah Tira yang disalahkan. Makanya bukti bahwa memang ini pemilik rekeningnya yang asli dimintalah KTP dan buku tabungannya. Karena yakin yang punya buku tabungannya pasti itu adalah orang yang bersangkutan. Saya sih waktu itu jelasinnya gitu aja. Ada yang akhirnya tetap jalan oke, tapi ya ada juga yang enggak deh kalau harus input-input kayak gitu. Sedangkan ditawarin untuk dapat voucher pun nggak mau karena dia dapat uang. Ya kalau dianya nggak mau ya gimana lagi kan nggak bisa ya. Karena kan memang harus pakai data dia. Mau pakai data kita, saya nggak tahu ya. Saya sih belum pernah tanya kalau misalkan pakai nomor rekening kita atau data kita itu di ACC atau enggak. Karena memang di situ kan jelas gitu loh. Jadi di akun yang terdaftar atas nama siapa. Nanti si cashback-nya itu namanya harus sesuai sama KTP, harus sesuai sama nomor rekening. Tapi saya pernah tanya, kalau nomor rekeningnya bukan nomor rekening dia, jadi KTP sama nama tetap nama dia. Cuma nomor rekening sama buku tabungan atau nomor foto buku tabungannya itu punya suami atau punya anaknya misalnya gitu, karena dia nggak punya nomor rekening. Itu sih jawabannya boleh. Tapi saya nggak tahu kalau punyanya SFC apa nanti ke detect atau gimana saya juga nggak tahu, saya belum pernah tanya ya. Ini tadi ada yang tanya, kalau customernya yang mau daftar CBP-nya beli lewat Blibli juga nggak bisa ya untuk pembelian pertamanya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa Mbak Siska. Jadi semua CBP itu ataupun SBP ya harus lewat aplikasi. Baik itu KP yang mau didaftarkan CBP ataupun KP-KP dari referral-referralnya. Itu harus lewat aplikasi semua. Nah, kemudian jika pembelian menggunakan voucher melebihi nilai voucher, maka SFC dapat unit dan komisi dari selisih harga yang dibayarkan customer. Ini kalau dia milih voucher, nah ini kejadian kemarin di customer saya. Dia dapat voucher 1,2-an lah gitu. Terus ketika sudah terbit vouchernya karena sudah lolos,
dia beli oven. Beli oven kan harganya 2,3, jadi tinggal nambah 1,1. Nah, ternyata benar saya dapat unit dan komisi dari selisihnya itu gitu. Jadi kalau dapat voucher nanti eh, kalau ngepas, kalau misalkan harganya kurang, nggak bisa ada sisa gitu kan, lebih baik nambah meskipun sedikit 50% atau berapa gitu ya. Dan kitanya pun enak, kitanya bisa dapat komisi dan unit dari selisihnya itu gitu. Terus eh, di sini yang nggak dimasukkan tapi ada di flyernya SBP, yang saya ingat itu referralnya CBP itu nggak bisa sama dengan referral SBP. Contoh misalnya seperti ini, kita masuk SBP di sekolah Asalamah misalnya lah ya, saya kasih nama sekolahnya biar nggak nyebut huruf angka ya. Di sekolah Asalamah. Nah, dapatlah database sekolah Asalamah, katakanlah 30 database. Nah, ternyata eh, kita punya tetangga, tetangga kita dia mau ikut CBP. Nah, dari nama yang dikasihkan sama dia itu di CBP, ternyata ada nama dan nomor telepon yang sama kayak di sekolah asal lama gitu. Karena misalnya sekolah asal lama itu deket sama rumah saya, terus yang daftar CBP tetangga saya. Jadi kan wali murid yang ada di asal lama masih sekitaran-sekitaran saya misalnya gitu ya. Nah, ternyata dia kenal nih sama salah satu wali murid dari asal lama. Dia masukkan ke data CBP itu nggak bisa gitu. Jadi akan tertolak salah satunya. Kalau sudah keduluan masuk di CBP, maka nanti ketika SBP itu lolos dan mau diklaim, ya udah nggak apa namanya eh nggak bisa masuk gitu. Ini kan namanya udah ada di CBP gitu. Nah sebaliknya kalau ternyata itu sekolahnya itu sudah lolos duluan nih, sudah diklaim menjadi punyanya sekolah. Artinya si sekolah udah mendapatkan voucher ataupun diskon. Mau diinput nih sama dari customer CBP ini, itu nggak akan bisa karena dia sudah menjadi data referralnya SBP. Nah, untuk yang menjalankan keduanya, SBP atau CBP, ini berarti data harus benar-benar lebih teliti gitu. Karena kan saya juga ketika menjalankan keduanya, itu datanya database CBP, database SBP itu masing-masing, dan kadang-kadang ketika saya mau input CBP itu saya lihat dulu gitu. Ini nama-namanya, nomor teleponnya ada nggak ya? Kalau yang sekiranya orang-orang yang di sekitar kita ya, kalau orangnya nggak di sekitar kita sih nggak usah dilihat. Ini nama-namanya ada nggak ya gitu di sekolah itu? Soalnya kan rumahnya deket tuh sama sekolah itu gitu. Itu yang harus perlu kita cek gitu. Paling nanti kalau misalkan ternyata di data referral dari CBP itu ada yang sama dengan SBP, kita sih ngomongnya lebih baik ngomong ke CBP-nya daripada ke SBP. Kalau SBP kan skalanya lebih besar sekolah, kita nggak enak gitu sama kepala sekolahnya. Kalau CBP kan cuma personal, kita bisa bilang e, nama ini nggak bisa ya gitu, karena nama ini sudah ada yang menginput namanya. Tinggal alasannya seperti itu aja. Nggak usah dijelasin udah diinput SBP gitu, nggak, tinggal bilang aja sudah pernah ada yang menginput namanya gitu. Oke, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Oke. Kalau nggak kita lanjut lagi dulu ya. Lanjut aja, Mbak. Jadi mungkin teman-teman kalau saat materi ada pertanyaan langsung bisa drop di chat ya. Iya, langsung aja. Ya. Oke, kemudian alur dan mekanisme dari CBP. Yang pertama, tawarkan customer untuk ikut CBP-nya. Nah, ini kita nawarin. Kalau saya biasanya menawarkan lewat voice note, karena kan agak panjang nih gitu menjelaskannya. Kalau di lewat tulisan, sebenarnya sama aja sih lewat tulisan ataupun lewat voice note. Kalau lewat voice note kadang-kadang nggak didengerin. Kalau lewat tulisan kadang-kadang nggak dibaca atau dibacanya sekilas-sekilas gitu. Tapi kalau sejauh ini trik yang saya lakukan, yang pertama, Ibu ketawa, ya, tapi pernah saya telepon juga sih, Bu. Kalau di telepon kan lebih enak ya, jadi interaktif gitu loh. Kita benar-benar saling ngobrol, itu pernah.
Nah, selama ini yang saya jalankan itu seperti ini. Eh, kita tanya dulu kalau customernya udah customer lama gitu ya. Kita tanya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Dia jawab kan, Alhamdulillah baik, misalnya seperti itu. Mbak, Mbak pernah beli, contoh lah Smart Hafiz misalnya. Mbak pernah beli Smart Hafiz kan ya di saya? Nanti kan dia jawab, oh iya Mbak, ada apa ya? Gimana Smart Hafiz-nya ada kendala nggak gitu? Ya ngobrol-ngobrol mengawali dulu lah. Nanti sudah selesai ngobrol, oh iya Mbak, di Tira lagi ada program nih untuk mendapatkan eh, cashback 50% atau voucher 100% dari pembelian Smart Hafiz yang pernah Mbak beli ke saya. Cukup gitu aja dulu pertanyaannya. Nanti biasanya dia akan, kalau dia tertarik, nah dia itu akan jawab, oh bisa ya gitu. Gimana caranya? Nah, itu baru saya masuk. Boleh izin voice note nggak untuk jelasin? Atau saya nanyanya, boleh izin telepon atau voice note untuk menjelaskan? Kalau dianya jawab, oke boleh telepon nanti jam sekian ya, nanti saya telepon. Kalau dia jawab, voice note aja deh, nanti saya simak. Ya udah oke, saya jelasin lewat voice note. Nah, nanti tinggal kita jelaskan detail aja di voice note atau di telepon itu. Kalau lewat penjelasan chat sejauh ini saya belum pernah karena memang belum pernah gitu, pasti langsung saya tawarkan antara telepon atau voice note karena kan nulisnya lumayan panjang juga ya, terus apa namanya nanti dianya harus paham betul gitu loh alurnya seperti apa, karena yang sepengalaman saya mereka itu nantinya akan berat ketika di penyampaian, nanti harus memberikan nama-nama referensi ke kita yang referensi ini akan kita prospek. Tek, di situ. Saya itu banyak yang mundur ketika penyampaian itu. Di telepon itu, oh berarti kita nanti ngasih nomor kontaknya ya Mbak? Oh iya Mbak, gimana ya gitu. Forward VN-nya boleh Budak Kucing. Tapi saya nggak tahu ya udah kehapus atau belum. Nanti coba saya cek ya, udah apa masih ada atau enggak. Mbak Iva, untuk data referral yang diinput, apakah semua harus pasti order atau nanti bisa diedit belakangan? Enggak, nanti ada waktu pengeditan 14 hari, tapi setelah dirilis udah nggak bisa ngedit. Jadi kalaupun ternyata eh, dia nggak order ya udah gitu. Kalau nggak mencapai target ya udah, kalau capai target ya udah. Intinya setelah 14 hari itu benar-benar nggak bisa diedit. Gitu. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Oh yang edit ternyata di si A, ya udah yang order ternyata si A nanti ditukar gitu, nggak bisa, cuma 14 hari itu doang gitu. Nah mungkin ini yang nggak enaknya ya kalau di eh, CBP zaman dulu Bu Maria kan nggak ada store data, jadi kita nyari dulu, prospek dulu gitu ya selama 3 bulan, ya udah yang closing itu yang akan kita storekan datanya gitu. Nah kalau iya betul kan Bu, nggak ada. Nah kalau sekarang kita input data dulu nih gitu. Nah, kalau misalkan dari input itu ada closingan ya akan terupdate, nggak ada ya udah gitu. Dan nggak bisa ngedit, nambah, ngurangin, ganti, itu nggak bisa. Seperti itu. Nah, jadi nanti tawarin Berarti customer kayak dulu. kalau berarti sebanyak-banyaknya ya, karena kita nggak tahu ya dari beberapa referral yang kita kasihkan tuh closing atau tidak kayak gitu ya. Iya, iya betul Ibu. Makanya di situ saya tulis minimal 20. Malah ada customer saya yang ngasih 40 database. Itu masih kemungkinan kalau nggak semua bisa closing kan. Kalau bisa ya Iya, sampai ratusan, kalau bisa loh ya. masalahnya Bu, kalau bukan apa-apa ya, kita nginputnya itu Bu. Iya juga sih ya. Ya. Jadi memang Nginputnya plus itu. minus ya, plus minus ya yang Ya, jelas. betul. Kalau dulu memang nggak ada ya, dulu tuh ya udah daftar selama 3 bulan tuh ya usaha nyari gitu loh. Jadi Iya. kalau nyarinya karena mungkin kalau di kontak saya nggak begitu banyak, jadi saya kan pilah-pilah nih siapa yang saya tawari gitu ya. Kalau dari sekian kontak nggak apa ya, nggak closing ya. Berarti nyari di online, makanya saya pakai iklan yang bahasanya dicari ayah bunda itu, ya Oh akhirnya iya. banyak closingnya di situ.
Ya, ya itu minusnya yang sekarang ya. Kita nyari data dulu, store data, udah nggak bisa diedit. Kalau dulu kan kita nyari, berarti kan kalau yang zamannya Bu Maria, kita nyari sambil prospek gitu kan. Ya, betul. Kalau ini kita nyari dulu gitu. Jadi ya tawarkan dulu CBP, eh, mau lewat tulisan juga silahkan, boleh teman-teman. Intinya cara menjelaskannya yang tadi. Contoh lah ya, contoh biasanya saya di VN seperti ini Mbak. Jadi saat ini Tira sedang ada program untuk customer-customernya yang telah membeli produk Tira sejak tahun 2021 sampai 2023. Nah, Mbak ini kan kemarin beli produk Smart Office di saya ya. Smart Hafiz itu harganya 2.500.000. Saya kasih contoh harga aja ya. 2.500.000. Cash value-nya itu 2.400.000. Jadi Mbak ini bisa berkesempatan mendapatkan voucher sampai sebesar 2,4 juta atau cashback sampai 1,2 juta nih Mbak. Kalau Mbak mau, nanti caranya Mbak download dulu aplikasi Tira, kemudian nanti daftarkan akun Tira gitu. Nanti bisa saya bantu untuk cara download dan daftarnya. Kalau Mbak ribet, nggak ada waktu, bisa saya yang daftarin. Nanti kita tinggal janjian aja di WA kapan Mbak kosongnya untuk siap memberikan kode OTP-nya. Karena nanti kode OTP itu yang akan masuk ke WhatsApp-nya Mbak dan harus saya masukkan seperti itu. Nah, nanti setelah itu saya minta data nama-nama referensi dari Mbak nih. Mbak, kita udah tahu dong ya customer kita ini siapa. Contoh misalnya dia kerja ya. Mbak kan kerja tuh di kantor kan pasti banyak kenalannya ya Mbak. Atau misalnya keluarga Mbak nih yang udah ngeliat Mbak nih anak-anaknya pakai Smart Hafiz. Nah, orang-orang itu nanti datanya bisa diinfokan ke saya. Namanya siapa, nomor teleponnya, dan kalau bisa diinfokan kira-kira dia itu cocoknya ditawarkan produk apa ya gitu. Nanti Mbak tolong informasikan, referensikan minimal 20 nama, kalau bisa 30 nama malah Mbak. Orang-orang yang kemungkinan besar akan membeli produk Tira. Kalau bisa belinya itu cash ya. Kalaupun arisan ya nggak apa-apa juga, tapi biar targetnya itu cepat lolos, diusahakan yang mereka potensi beli cash. Kasihkan datanya ke saya, nanti akan saya input. Nah, setelah itu, Mbak selama 3 bulan, banyak doa aja, bantu sholawat aja. Saya biasanya ngomong gitu, apa, banyak doa, bantu sholawat. Nanti itu tugas saya selanjutnya. Mbak nggak usah jualan, Mbak nggak usah ngapa-ngapain. Nanti tugas saya yang selanjutnya untuk mengenalkan produk Tira, bahasanya jangan memprospek. Mereka kadang nggak kenal prospek ya. Mengenalkan produk Tira ke mereka ini. Ya nanti bisa saya sesuaikan kondisi kira-kira dia ini cocok ditawarkan produk apa. Jadi kalau misalkan Mbak itu ngasih data ke saya sudah dengan kira-kira tuh dia cocoknya dengan produk apa, nanti bisa saya sesuaikan nih cara menawarkan produknya seperti apa gitu. Nah, supaya mereka bisa trust sama saya, Mbak, karena kan pasti baru kenal saya nih. Saya minta tolong ya supaya eh, Mbak menginformasikan ke orang-orang tersebut. Ya, nggak usah nginfoin kalau saya tuh jualan, Mbak bilang aja, oh iya saya beli Smart Hafiz nih di Kak Iva gitu, kenalan saya. Eh, dan anak saya nih berefek banget nih pakai Smart Hafiz gitu, jadi nggak candu gadget, misal seperti itu ya. Nanti kalau misalkan Mbak Iva ngehubungin kamu, nawarin beberapa produknya, karena dia nggak cuma nggak jual Smart Hafiz doang, banyak banget ada produk masak juga gitu. Kalau sekiranya kamu butuh atau tertarik atau mau konsultasi, direspon aja ya. Nggak apa-apa kok, itu memang orang yang saya kenal. Gitu aja Mbak gitu. Cukup menginformasikan ke mereka seperti itu gitu. Nah, setelah itu biasanya ya udah kalau udah dijelasin ada yang bilang oke deh Mbak saya ikut gitu. Tapi ada juga yang akhirnya ngasih nama ya Mbak. Oh saya nggak enak Mbak. Nanti takutnya saya dikira nyebar nomor kontaknya orang-orang yang saya kenal. Emang harus ngasih nama ya Mbak. Nah itu sempat saya jelaskan ya
ngasih nama tujuannya supaya saya menawarkan ke mereka. Oh ya, nanti dilanjutin ya. Jadi dilanjutin di penjelasannya nih. Jadi nanti kalau misalkan ternyata orang-orang yang data yang Mbak kasih ini ada orderan, dan orderan apapun nggak mesti Smart Hafiz gitu. Dan orderan dari nomor-nomor yang Mbak kasih ini diakumulasikan mencapai 10 kali lipat, misal 24 juta gitu. Maka nanti Mbak bisa mendapatkan voucher 2,4 juta atau cashback 1,2 juta. Seperti itu Mbak gitu. Nah, makanya saya minta datanya itu yang sekiranya potensi besar untuk beli cash, karena kan waktunya cuma 3 bulan nih. Nanti kalau dia oke, biasa oke, tapi ya itu ada yang akhirnya nggak mau karena berat gitu. Dia sih sebenarnya pernah nanya, emang harus ngasih data ya Mbak? Akhirnya saya jelaskan, ya kalau nggak ngasih data, gimana kita mau nawarinnya? Kan yang kenal Mbak, bukan saya. Atau Mbak yang mau nawarin langsung. Nah, dia bilang, ya kalau gitu sama aja dong saya yang jualan. Nah, iya makanya Mbak mau dapat cashback atau voucher, tapi Mbak nggak mau jualan. Ya saya yang menawarkan produknya, tapi saya minta tolong ke Mbak supaya Mbak itu ngasih datanya ini ke saya gitu. Tapi akhirnya dia tetap nggak ikut karena nggak enak apa, nanti saya dikira ngasih-ngasih nomor kontak orang sembarangan. Ya kalau udah sampai di tahap itu ya gimana? Ya berarti memang bukan jodohnya, berarti nggak usah gitu. Seperti itu. Itu bahasanya nanti bisa diolah lagi teman-teman. eh aduh, tadi ada kayak ada yang nanya deh. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah menawarkan program CBP, kalau customernya udah deal, kita minta data referral customernya. Saran dari saya minimal 20 database gitu ya. Sebenarnya kalau di aplikasi sendiri itu minimal 10. Minimal 10, masukin 10 database baru bisa rilis. Kalau belum sampai 10 nggak bisa dirilis. Kenapa 10? Karena kan ada target 10 kali lipat gitu kan. 5 kali lipat itu nantinya yang akan muncul di aplikasi itu target value 10 kali lipat. Jadi nggak ada pilihan target value 5 kali lipat, itu nggak ada. Langsung ke 10 kali lipat. Makanya di situ 10 customer minimal itu. Jadi kalau misalkan di bawah 10 ya nggak bisa. Nah, setelah itu buat akun aplikasi Tira untuk customer. Kalau sebelumnya ini kan sempat ada perubahan ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu, yang sebelum ada perubahan, si customer harus buat aplikasi, kemudian daftar akun, setelah itu customer sendiri yang masukin data CDP-nya. Nah, setelah itu ada perubahan baru bahwa mendaftarkan CBP-nya customer itu bisa dilakukan di aplikasinya SFC. Saya kira gitu kan, saya kira ya udah berarti si customer nggak usah bikin aplikasi Tira gitu kan, karena nanti kemarin itu saya coba, awalnya ya saya coba bikin daftar di CBP, masukin nomor KP doang, itu sudah langsung muncul tuh ya, meskipun si customer ini belum daftar akunnya gitu, belum punya akun Tira. Nah, kalau sebelumnya kan si customer daftar nih punya akun Tira. Kemudian kita mau daftarin dari akun SFC nggak bisa. Jadi kalau customernya nggak mau ribet, dua customer saya tuh yang bikinin itu saya ya. Si customernya nggak mau ribet gitu. Kita janjian lewat WhatsApp kapan dianya luang waktunya, dia kirim data-data ke saya. Ya udah saya bikinin kode OTP masuk. Oke, udah. Jadi saya itu nge-save nama, nomor telepon, kemudian email, sama password. Kebayang nggak kalau misalnya 10 customer minta dibikinin, kan pusing kita nge-save data mereka masing-masing gitu kan ya, ibaratnya data akunnya. Nah, setelah itu saya mau daftarin CDP-nya, saya masuk lagi gitu ke akunnya dia. Otomatis kan bolak-balik, kita log out, login lagi ke akun customer lain, nanti ke akun customer lain lagi kayak gitu kan. Ribet banget gitu. Kemudian nanti di situ kita daftarin itu nantinya bukan kita masukin nomor KP waktu awal ya, tapi ketika kita klik daftar CDP, dia langsung otomatis keluar KP-KP yang pernah diorder sama customer ini lewat nomor handphone yang didaftarkan di aplikasi ya. Jadi kayaknya itu nomor handphonenya.
Dan KP yang muncul itu hanya KP-KP yang diorderkan dari aplikasi. Jadi kalau misalkan dulu customer kita belinya lewat marketplace, sudah pasti nggak akan muncul dan nggak bisa diikutkan CBP gitu. Nah, dulu seperti itu. Ketika sekarang dirubah, CBP bisa didaftarkan di akun SFC, itu tanpa si customer bikin akun, saya langsung masuk daftar SBP, itu tinggal masukin nomor handphonenya si customer. Kalau misalkan kita masukin nomor handphone customer, nanti akan keluar nomor KP berapa aja yang pernah dia order di aplikasi. Atau kalau kita udah tahu nomor KP-nya, langsung aja masukin nomor KP-nya. Seperti itu. Dan bisa langsung di-create, dirilis. Permasalahannya, saya pikirkan kalau seperti itu berarti customer nggak usah bikin akun aplikasi lagi, iya kan? Nah, ternyata kemarin itu saya sempat bikin kayak gitu, bikin dulu tuh, bikinin untuk customer, tapi dia belum punya akunnya. Nah, ada yang udah lolos kan, ada customer yang CBP-nya udah lolos. Kemudian saya klaim lah vouchernya. Saya klaim vouchernya, ternyata kok harapan saya kan voucher itu akan muncul di aplikasi saya. Karena kan ujung-ujungnya si customer juga bakalan minta order ke kita kan, dia aja minta bikinin aplikasinya ke kita, minta daftarinnya ke kita, cuma ngasih database gitu kan. Nah, ternyata enggak, munculnya itu vouchernya di aplikasi customer. Nah, kok di aplikasi customer, Pak? Iya, alhamdulillahnya saya masih inget passwordnya. Udah tuh, akhirnya saya orderin. Saya baru inget lah kalau saya daftarin CBP, tapi saya belum bikinin akun si customer ini. Saya tanya ke bagian IT, Kak, nanti kalau misalkan ini kan sudah saya daftarkan CBP, kebetulan dia mintanya voucher gitu, tapi dia belum dibikin akun nih, gitu. Bisa nggak keluar vouchernya di saya gitu? Oh nggak bisa Kak, keluar voucher itu harus ke aplikasi akunnya si customer. Lah terus gimana? Ya udah tinggal dibuatin aja. Jadi ya tetap aja customer harus bikin akun aplikasi gitu. Sebenarnya saya kemarin udah bilang, Kak bisa nggak ini dirubah gitu? Karena kalau seperti ini kebanyakan customer itu pada ribet bikin akun aplikasi, makanya mereka itu minta daftarin, dan bahkan yang sepengalaman saya itu banyak yang minta kita bikinin. Kalau harus kita yang apa ya, kita yang ngingetin passwordnya, kita akan logout, login, logout, login ke beberapa akun customer. Kemudian juga kita bakalan nge-save banyak banget gitu kan, data-data ini, khawatir kan ya ribet lah ketukar gitu. Harapannya kan SFC bisa mendaftarkan CBP dari aplikasinya ya supaya customer ini nggak perlu bikin akun lagi gitu. Itu katanya sih masih dipertimbangkan. Tapi untuk sejauh ini tetap alurnya harus dibuatkan akun dulu gitu. Nanti jadi customer bikin akun, setelah itu baru kita daftarkan CBP gitu ya. Daftarnya CBP mau lewat kita boleh, mau lewat customernya pun boleh gitu. Sejauh ini sih tapi customer masih saya yang inputin. Dan itu lumayan 20-30 nama harus di apa ya, copy paste bolak-balik lumayan ya, karena kan aplikasi Tira kayaknya belum bisa dibuka di laptop ya, hanya bisa di handphone, jadi kan lumayan agak lama juga gitu. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalkan eh, Bu Maria bilang 100 nama, ya nggak apa-apa sih, bagus juga, cuma masukinnya lumayan. Apalagi sekarang itu CBP masih, input CBP itu masih agak bermasalah ya. Jadi kemarin saya 3 hari itu berjibaku dengan input CBP. Pertama, saya udah nginput 30 nama langsung, nggak muncul. Input lagi nyoba nggak muncul sampai 4 kali. Lapor ke KAE, KAE lapor ke IT, katanya udah coba lagi nggak bisa lagi. Sampai itu 1,5 jam saya cuma ngurusin CBP itu. Akhirnya tim IT langsung WA saya,
dibantu didaftarkan, tapi cuma 2 gitu. Dan si customer ini mintanya cashback kan. Nah, didaftarkan dari kantor, dibantu input gitu ya, tapi di inputnya voucher. Nanti diedit aja ya Bu, eh, supaya diganti mintanya cashback dan input data-data KTP dan lain sebagainya. Saya udah nginput data referralnya, pas mau ganti jadi cashback, hilang, nggak bisa. Akhirnya hari itu benerin lagi si BP-nya, nggak bisa. Disuruh udah di delete dulu, di delete tuh 2 nama, di delete, dimasukin, dibantu input sama IT, langsung 1 nama CBP gitu. Udah dibantu input, selesai. Saya mau input lagi nih, mau input 3 nama lagi gitu. Saya bilang, gimana nih? Ya udah, coba diinput. Akhirnya bisa, tapi cara inputnya cashback, pilih cashback langsung, masukin 2 nama dulu. Nanti masuk ke draft kan. Jadi jangan langsung dirilis. Baru setelah itu lanjut masukin 30 nama. Kalau langsung cashback masuk 30 nama, dia pasti bakalan hilang langsung gitu. Jadi kita udah capek, hilang datanya, nggak save gitu. Udah, ada lagi CBP yang daftar voucher. Sebelumnya kan voucher nggak bermasalah. Ternyata ini bermasalah juga. Udah didaftarin, nggak ada lagi namanya. Lapor lagi gitu. Terus nggak rilis, nggak muncul di data daftar CBP-nya, nggak muncul di aplikasinya customer. Itu beberapa kali terjadi kayak gitu. Jadi ya nanti siap-siap aja kalau misalkan daftar CBP ada beberapa kendala. Nah, itu tadi kalau 100 nama kendala 20-30 nama aja kendalanya sampai 1 jam, gimana 100 nama. Jadi lumayan waktunya itu. Memang tim IT juga bilang karena ini menu baru, apa ya ibaratnya, program baru, menu baru, jadi masih banyak trial errornya, jadi masih belum 100% oke gitu. Oke. Setelah itu kemudian di prospek data referralnya. Enaknya nanti kalaupun si customer itu nginput data CBP-nya sendiri, nanti kita udah dapat kok. Jadi langsung masuk datanya ke kita gitu. Dan seharusnya seperti itu juga ketika kita nginput data lewat akun SFC, itu akan muncul di akun si customer. Tapi nyatanya beberapa kali itu saya harus mengajukan dulu, ini saya udah input tapi di aplikasi customer belum masuk gitu. Akhirnya dibantu dimunculin. Cuma kalau dari customernya yang input itu langsung masuk ke kita. Dan nanti kita tinggal copy aja nomor WA-nya gitu. Nah, tadi saya sampaikan jangan pakai nomor handphone, pakainya nomor WA. Kenapa? Karena nantinya si customer ini kan harus bikin akun. Nah, akun ini dibikin harus pakai nomor WA kan, karena OTP itu masuknya hanya ke nomor WA seperti itu. Jadi pastikan ya pakainya nomor WA. Kalau misalkan enggak, nanti nomornya akun sama nomor data referralnya itu berbeda ya, atau sama nomor CBP-nya beda, nanti dia kayak dianggap bukan dari CBP-nya gitu, bukan dari datanya dia. Jadi ya pastikan yang ada nomor WA-nya. Kemudian di sini ada contoh-contoh chat dengan customer dari SBP ya. Jadi ini yang tadi saya ceritakan, SBP dia mau beli WWPSH arisan, ternyata menang di bulan pertama. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada voice note sampai 4 menit, sampai 10 menit gitu kan. Nah, ini kalau dijelaskan lewat tulisan kan lumayan. Dan kadang-kadang lewat tulisan pun masih ambigu gitu. Nanti nanya lagi, menurut saya nggak akan kelar. Kelarnya lama gitu. Jadi lebih baik lewat VN, sekali kita udah selesai, dan akhirnya kalau ini memang dia kerjakan, nanti selesai kerja didengerin, setelah itu ya udah, eh, dia langsung ngasih ini datanya. Langsung ngasih 30, dan di sini dia minta dibikinin ya akunnya. Nah, di sini saya minta untuk janjian kira-kira jam berapa untuk minta kode OTP-nya itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau ini ketika ketika SBP dia masih maju mundur, saya bilang, Bun, nggak apa-apa,
ikut arisan aja sekarang, mumpung ada program CBP, jadi bisa dapat cashback gitu. Oh gitu ya Bun, tapi belum saya jelasin detail. Pokoknya nanti bisa dapat cashback atau bisa dapat voucher produk 100%. Oh gitu, iya. Ya udah dia oke gitu. Nah, ketika menang baru saya jelasin lebih detail gitu. Kemudian di sini ada chat dengan customer juga. Kalau ini customer saya posisinya di Bandung ya, jadi lumayan jauh kan, memang nggak pernah ketemu. Dan ini udah sekitar beberapa bulan setelah pembelian gitu. Jadi ya kita tanya kabar dulu gitu, terus kita infoin. Kebetulan karena ini masih berjalan arisannya, jadi saya langsung saya tanya, berkesempatan untuk mendapatkan 50%. Nah, di sini dia itu awalnya ngiranya, tapi next time aja ya, biar selesai dulu yang MCB-nya. Dia awalnya ngiranya, coba teman-teman lihat dari situ kan saya cuma jelasin lewat tulisan ya. Tapi dia ngiranya apa? Dia ngiranya kalau misalnya beli produk lagi nanti bisa dapat cashback. Dia ngiranya kayak gitu. Makanya akhirnya saya jelaskan lagi, ini bukan program pembelian, justru bisa berkesempatan dapat cashback sampai 50% dari pembelian MCB yang kemarin kamu beli gitu kan. Nah, contohnya gimana? Belum mudeng katanya. Akhirnya saya izin untuk voice note. Nah, setelah voice note kan lebih jelas tuh. Akhirnya dia jawab, oke deh, boleh teh. Dan dia kasih data, ini dikirim datanya nih. Kalau tadi lewat tulisan, lebih enak ya teman-teman. Kalau lewat tulisan kan kita tinggal copy paste. Nah, ini dia kirim kontaknya langsung. Bener-bener langsung kontaknya. Ini 39, 40 nama. Nah, beberapa hari setelahnya masih nyusul lagi gitu. Jadi ada hampir 50-an nama. Ya seneng sih, cuma saya mikirnya ini udah kontaknya berarti nanti kan kalau kontak belum kita save kan otomatis kita harus buka dulu ke chat, terus abis itu eh, copy dulu nomornya, jadi lumayan agak ribet gitu ya. Tapi ya nggak maaf, ya nggak apa-apa, itulah namanya perjuangan online ya gitu. Kemudian, nah kalau dua customer ini penolakan ya menurut saya apapun ikhtiarnya nggak mungkin mulus-mulus aja ya. Sebenarnya yang satu ini bukan penolakan ya. Jadi saya tanya ke customer, eh, terakhir beli produk itu kan dia new smart cooker gitu ya. Setelah itu ada lagi nggak? Padahal saya tahu nggak. Cuma maksudnya saya membuka untuk supaya ada tanya jawab aja gitu kan. Tapi jawabnya kalau nggak salah iya, lupa juga. Masih ingat nggak itu tahun dan bulan berapa ya? Padahal bisa aja kita cari sendiri KP-nya kan. Tapi kan balik lagi ya supaya ada interaksi gitu. Nah dia jawabnya, aduh nggak ingat pas itu beliin untuk mertua. Saya bilang, soalnya lagi ada program cashback sampai 50% untuk customer yang sudah order produk Tira. Dan itu nggak dibales sama sekali sampai beberapa hari. Saya follow up juga, mau ikut programnya nggak dibales. Artinya berarti dia nggak tertarik. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak tertarik nggak usah diterusin gitu. Kita mau voice note, kita mau nelpon juga, namanya nggak tertarik kan percuma. Sedangkan di situ bagian inti benefitnya sudah kita sampaikan, dapat cashback 50% loh. Artinya kita udah beli produk lama, toto mau dibalikin nih 50%-nya. Kan itu udah wow banget gitu, tapi dia nggak tertarik ya udah. Kemudian yang ini dia udah mau nih, dia udah mau dan di bawahnya nggak saya screenshot lagi ya. Dia udah mau, dia udah ngirim data referralnya. Ngirim data referral tuh dia udah ngirim kontak, langsung kontak. Dan kebetulan saya lagi on, tahu-tahu dihapus, tek, 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 dihapus. Saya kaget, kok dihapus gitu. Nggak jadi deh teh, nggak jadi deh kak. Saya takut dikira apa namanya ngasih nomor orang sembarangan. Saya nggak mau gitu. Saya jelasin, sempat saya jelasin voice note lagi. Terus ya dia bilangnya nggak usah deh kak, nggak apa-apa, nggak enak juga. Nah kalau udah seperti itu ya mau gimana? Balik lagi, berarti bukan jodoh kita. Oke. Nah ini contoh tampilan menu CBP di akun customer. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti muncul kita masukin ini kalau di akun customer itu nanti di bagian KP number ini
kalau diklik panah nanti akan keluar, sorry. Kalau diklik panah akan keluar semua nomor KP yang pernah dia beli. Jadi kalau misalnya dia pernah beli lewat, kita pernah orderin dia 3 kali dan semuanya lewat aplikasi, akan keluar 3 KP. Tinggal kita lihat aja KP mana yang mau dijadikan CBP. Gitu. Kalau misalkan satu KP itu udah selesai, terus mau KP lain mau di CBP kan gimana? Bisa-bisa aja. Nanti akan otomatis keluar cash value-nya. Nah, ini contoh nih yang tadi saya kasih tahu, WWP Smart Hafiz. Kalau dari komisi kan 4,3 juta ya. Tapi di sini cash value-nya dari cash value-nya Smart Hafiz nih. Nah, nanti langsung keluar target value-nya itu 10 kali lipatnya. Jadi nggak ada yang 5 kali lipat, langsung ke 10 kali lipat. Nah, nanti kita diminta masukin domisili, langsung pilih voucher atau cashback. Kalau voucher dapatnya sekian, kalau cashback itu dapatnya sekian. Gitu. Ini dari yang satunya ini beda ya teman-teman. Cuma yang tampilannya ke bawahnya seperti ini. Nah, nanti kalau cashback akan diminta data seperti ini nih teman-teman. Nicknya, nama lengkap, alamat lengkap, banknya apa. Nah, banknya itu cuma bisa BSI sama BCA. Kemudian nomor rekening, nama di buku tabungan, upload KTP, upload buku tabungan, baru simpan dan lanjutkan. Setelah simpan dan lanjutkan, nanti bagian bawahnya diminta untuk mengisi nama-nama kandidat. Nama kandidat itu maksudnya nama referralnya. Nanti kalau setelah itu kan bagian bawah ada rilis. Nah, jangan dirilis dulu kalau kita belum yakin. Kalau masih mau ditambah, dikurang, diedit, ya kita jangan rilis dulu. Terus gimana? Klik simpan, ya udah simpan aja, jangan dirilis. Nanti dia tampilannya nih. Kalau yang di sini nih, ini kan udah saya rilis, dia ada tulisannya seperti ini, rilis. Nanti kalau diklik detail, ya itu nanti akan detailnya itu keluar. Nama-nama kandidatnya akan seperti ini di bagian bawahnya. Kalau belum dirilis, di sininya tulisannya draft. Nah, kalau belum dirilis, klik detail nanti ada edit kandidat. Nanti di situ bisa ditambahkan. Nanti kalau belum dirilis, ada harinya. Jadi kita dikasih kesempatan 14 hari untuk mengedit, nambah, kurang, edit nama-nama kandidatnya. Setelah 14 hari, ya udah nggak bisa. Jadi pokoknya dalam 14 hari itu harus rilis gitu. Nah, jadi lumayan, saya kira lumayan banyak ya waktunya 14 hari. Misal lah dapat 50 database. Kalau dapat 14 hari aja, 1 hari masukin 5 database gitu ya, itu aja udah lumayan. Nggak sampai 14 hari udah kekejar lah untuk input seperti itu. Cuma yang harus diperhatikan gini teman-teman, jangan sampai kita udah prospek duluan ya. Kita prospek duluan, ternyata dia mau order gitu. Akhirnya data belum kita input, kemudian kita udah orderin duluan. Kita baru ingat, oh iya belum saya inputin CBP-nya. Nah, itu saya nggak tahu ya bakalan bisa masuk ke data target CBP atau enggak. Karena gini, saya kemarin itu pas closing date, ceritanya ada customer CBP yang udah saya prospek dulu. Ternyata dari promo yang SHS itu, si data prospek itu ada yang mau gitu. Nah, saya lupa belum saya masukin ke CBP. Akhirnya saya uh, order dulu kan, order dulu untuk mengkeep lah. Order, terus saya bayarnya nanti. Saya kan ada waktu 3 jam. Dalam 3 jam itu saya benerin, saya input CBP dulu. Oke, saya input CBP. Ketika saya input CBP bermasalah. Aduh, bermasalah lagi. Jam 11, salah satu timnya kan Kak Citra. Kak Citra kan karena perempuan kan nggak Jumatan ya. Saya telepon langsung, Kak Citra ini gimana ya? Saya ada orderan dari referral CBP, udah saya orderin tapi belum dibayar VA-nya. Tapi ini belum diinput CBP-nya. Kalau misalkan dibayar di input belakangan gimana? Oh nggak tahu ya Kak, kalau kayak gitu bisa atau enggak. Akhirnya saya bilang masalahnya ini CBP-nya susah gitu, ada kendala. Ya udah, dia juga nggak bisa karena harus nunggu timnya yang lain kan. Akhirnya mepet banget itu, pokoknya diurusin dibener-benerin gitu ya. Dan itu pun dia bilang
Kak, ini record di kita. Kakak meskipun belum rilis ya, kakak daftar CBP tanggal berapa, jam berapa, kakak bikin VA-nya itu jam berapa, itu record di kita gitu. Oh begitu Kak, terus gimana? Ya ya udah, karena memang ini CBP-nya bermasalah, saya bantu input, dibantu input. Setelah itu bantu input, ya udah Kak, sekarang kakak bayar VA-nya, kakak kirim ya ke saya nomor KP-nya. Nanti biar saya bantu benerin secara manual. Artinya di situ saya menyimpulkan kalau ternyata tidak ada kondisi mendesak, ya, nggak ada kesalahan dari CBP-nya, atau itu murni kesalahan dari kita keteledoran, bukan dari aplikasi atau dari tiranya, bisa jadi setelah, apalagi setelah beberapa hari berlalu ya, kita orderin, udah jadi nomor KP-nya 3 hari baru kita daftarin, terus mau diinputin, itu bisa jadi akan tertolak teman-teman. Artinya nantinya tim IT, ini bener nggak kayak gini gitu. Kenapa kok sampai nggak didaftarin CBP-nya dulu, kok malah KP-nya dulu yang keluar, bisa jadi kan seperti itu ya. Nah kalau kejadian saya kemarin kan memang saya tersadarkan sebelum jadi KP gitu kan. Bukan sebelum jadi KP, sebelum dibayar VA-nya gitu. Itu pun menurut Kak Citra itu sudah record klik ordernya itu jam berapa dan bikin CBP-nya itu jam berapa gitu. Jadi kalau saya sih kemarin prospek dulu, meskipun belum di input datanya, prospek dulu nggak apa-apa, prospek aja dulu. Tapi salah satu aja ada yang udah mau beli, ya di input. Cuma nggak enaknya kalau seperti itu, ketika dia mau ordernya itu promo yang harus rebutan, kita belum input CBP. Nah, itu bisa kejadian seperti yang kayak saya tadi. Apalagi kalau CBP-nya bermasalah nih aplikasinya, itu ribet juga. Jadi jauh lebih baik sih input dulu ya menurut saya. Input, kalau sudah semua terinput, baru di prospek. Paling tidak, ketika kita memprospek, kan nggak langsung prospek. Kalau mau ya, kita save nama dulu, sambil kita perkenalan dulu. Setelah itu kita input data CBP, baru kita prospek. Jadi ada tenggang waktunya ya. Karena kan di sini nanti akan tertulis seperti ini nih periodenya. Nah, jadi kan kita kayak dikejar deadline waktu ya. Katakanlah misalnya 24 Agustus. Kita dapat data 24 Agustus, kita ngechat-chatin perkenalan ya untuk saling save, dan perkenalan itu di tanggal 25 sampai 28 gitu ya. Kemudian tanggal 29-nya kita input. Nah, baru di tanggal 1 Septembernya kita mulai prospek gitu. Jadi nggak terlalu lama. Kemudian ini tampilan menu CDP di akun SFC. Nah, seperti ini ya. Jadi kebetulan yang kemarin King Class itu kan udah ada CDP. Kenapa saya pakai nama Umi? Ini salah satu customernya. Eh, sebelumnya itu memang sudah ada yang mau ikut CBP gitu kan. Cuma waktu itu belum ngasih database. Artinya kan saya belum, dan saya mau ngajak mitra gitu. Jadi kan saya belum bisa ngasih apa ya, ngajarin ke mitra gimana gimananya karena saya belum tahu langkahnya nih gitu. Nah, ketika cooking class ada banyak yang order, akhirnya saya inisiatif, ya sudah, eh, saya bikin CDP atas nama Umi. Jadi salah satu produk saya belikan atas nama Umi, produk-produk yang lainnya saya belikan atas nama jamaah-jamaahnya Umi, di mana itu yang masuk referralnya Umi gitu. Nah, ini ada di sini kan nama-namanya. Ya, jadi dari sini akhirnya saya punya bekal untuk ngasih contoh ke mitra. Nah, kayak gini loh nanti tampilannya, yang ada tampilan di customer seperti ini, yang ada di tampilan saya juga seperti ini. Nah, ini nih nanti di aplikasi kita ada klik untuk copy nomor handphone. Jadi langsung diklik. Dan nanti ketika kita orderannya si referral tersebut dengan nomor HP yang sudah kita daftarkan, ini otomatis cash value-nya akan berubah, teman-teman. Tadinya 0 nih, beberapa jam setelah kita bikin kita orderkan KP-nya referral tersebut dengan nomor yang sama ini, dia akan berubah. Nah, nanti di sini di achievement value-nya di sini akan berubah. Jadi di amount target ini kan targetnya. Nah, di sini achievement-nya ini udah berapa nih? Jadi nanti kelihatan. Seperti itu. Dia ada pertanyaan ya, sebentar.
Berarti harus ekstra hati-hati sekali ya Mbak Iva kitanya untuk orderan konsumen CBP. Iya betul Mbak. Terutama sih itu sebenarnya yang saya bilang. Jangan nawarin promo yang ada selain di aplikasi itu. Karena kita yang sering lupa tuh itu. Bukan bukan masalah gimana-gimana ya, kitanya yang sering lupa. Itu kalau alamat kirim ke rumah kita semua gimana Mbak? Nggak apa-apa. Kan tadi pakai data jamaahnya uminya Mbak Iva ya. Oh, kemarin sih saya nggak apa-apa, tapi saya sampaikan dulu ke KAE. Jadi gini, eh, saya bilang ke KAE, ini saya bikin CBP dan kandidatnya itu jamaah-jamaahnya Umi gitu. Saya masukkan nama-namanya, tapi alamatnya pakai alamat saya nggak apa-apa gitu. eh Dijawabnya ya nggak apa-apa, itu alasannya masih masuk akal katanya gitu, alasannya masih masuk akal karena gini, awalnya saya nggak paham juga ya, lah emang maksudnya ada apa sih gitu. Nah ternyata ketika lolos, jadi yang pertama lolos itu kan Umi nih, yang atas nama Umi. Ketika lolos, saya disuruh hubungin ke admin. Saya infokan ke admin atas nama Umi Syarifah, nomor CBP ini sudah lolos gitu. Eh, Terus gimana kelanjutannya, mau klaim voucher gitu. Nah, dijawabnya tolong di list nomor KP-nya. Maksud saya kan kan udah ada di situ cash value-nya, udah terupdate sendiri gitu loh. Harapan saya kita nggak perlu pakai mendata gitu kan. Udah real ada di aplikasi kok gitu. Tapi enggak, kita diminta mendata ulang no, lewat tulisan chat. Mulai dari screenshot CBP ini nih, data ini di screenshot, kemudian nomor CBP, nama, target, waktunya kapan, setelah itu produk yang dibeli dulu itu apa, terus nomor KP nya itu eh, sama data kita ID dan nama sama nomor handphone kita itu diminta semua. Setelah itu baru oh oke, data sudah sesuai semua, baru dinaikkan untuk mendapatkan vouchernya. Saya pikir mungkin KP-nya dicek kali ya, mungkin dari situ. Makanya Mas Fandi bilang nggak apa-apa sih Kak Iva, kalau alasannya seperti itu masih masuk akal. Karena kan memang itu untuk jamaah yang rumahnya di sekitaran Kak Iva, di sekitaran rumah uminya Kak Iva gitu. Ya apa ya, nggak mungkin juga kan beli produk yang sama dipakai sendiri, itu nggak mungkin gitu kan. Ya untuk orang-orang yang disebutkan ya memang mereka beli produk, cuma alamatnya dikirim ke kita semua karena tetangga semua. Itu masih masuk akal, jadi boleh. Tapi kalau mungkin kalau alasan-alasan yang lain ya nggak tahu ya. Sebaiknya sih kalau saya kasih saran, infokan aja ke tim CBP atau ke KAE-nya. Nah, ini hasil CBP saya kemarin, tapi ini belum saya update lagi ya teman-teman. Sekarang tuh sudah ada masuk 5, kemudian dari mitra itu juga ada 1, yang sudah lolos itu eh, selain Umi ya, itu ada 2 gitu. Dan saya lagi klaim hadiah Super Hafiz juga, ternyata yang lolos CBP itu belum sampai 100 orang. Ya kesempatan dong saya bilang, eh, Mas Anda ini belum sampai 100 orang, bisa nggak saya klaim untuk yang free service? Ternyata masih bisa, karena memang data yang lolos CBP itu belum sampai 100 orang gitu. Jadi yang sekarang mau kejar masih bisa itu, masih banyak kuotanya gitu ya. Kemudian, nah di sini CBP itu bisa ditawarkan atau dilakukan oleh siapa aja sih. Jadi saya buat ini karena ketika awal saya mau CBP nih, terus saya mau ngajak mitra. Nah kan nomor KP-nya saya nggak hafal, awalnya seperti itu. Infonya kan nanti nomor apa, dari nomor handphone akan muncul nomor-nomor KP yang sudah diorder atas nama handphone, atas nama dari nomor handphone tersebut. Ya udah, saya bilang ke mitra kan, udah tawarin aja yang dia udah pernah beli, tawarin aja. Nanti gampang ketika dia bikin akunnya gitu ya. Ketika dia bikin akunnya, nanti tinggal dilihat nomor KP-nya berapa. Nah, sampai di posisi ada satu customer mitra
yang dia udah download aplikasi, daftar, masuk dong ke saya kan. Itu kan datanya kan masuk ke SFC kan, karena kan masukin kode referral kita. eh Kok nggak ada nomor KP-nya gitu. Akhirnya saya minta passwordnya. Saya masuk, oh iya kok bener nggak ada nomor KP-nya. Saya tanya ke KE, Mas kok ini nggak ada nomor KP-nya ya? Ternyata setelah ditelusuri, oh ini nomor KP-nya nomor KP pembelian di marketplace gitu. Lah, terus gimana dong Mas? Saya udah kadung, ibaratnya ya, kita udah kadung nawarin gitu. Sedangkan ini kita baru tahu nih kalau pembeliannya itu memang harus dari aplikasi. Dan kita tuh kan lupa, misalnya dari 2021 ya, si A, si B, si C dulu kita orderin lewat mana ya? Lewat aplikasi atau lewat marketplace? Kan kita lupa ya. Gimana kita mau nawarin gitu. Akhirnya waktu itu KAE-nya nawarin, yaudah Kak Iva, mau saya bantu tarik data nggak dari 2021 sampai 2023, customer customer Kak Iva dan mitra yang orderannya, yang nomor KP-nya nomor KP ada di aplikasi dan bisa diikutkan CDP. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tuh seperti itu sebelum melangkah, minta dulu ke KE-nya, Mas bisa nggak saya minta data KP, nomor KP saya dari 2021 sampai 2023 yang memungkinkan untuk didaftarkan CDP gitu. Karena saya lupa nomor KP berapa aja yang diorderkan lewat aplikasi. Nah, kemarin akhirnya KE saya ngasih data itu. Ketika sudah punya data itu, lebih enak dong kita. Di situ udah ada datanya, nama, nomor handphone, sama nomor KP, sama pembeliannya pembelian apa, produk apa, di situ udah ada gitu. Tinggal kita, tergantung kita mintanya datanya isinya apa. Insya Allah kalau KM mau kok apa namanya, ngerespon untuk memberikan data itu. Nah, setelah itu saya kan waktu itu bikin CBP ini gerak bareng sama mitra, jadi bikin grup khusus. Jadi saya tanyakan, siapa mitra yang mau menjalankan CBP atau menawarkan CBP ke customernya. Ada sekitar 12 mitra yang mau, ya udah nggak apa-apa, kita jalan, masuklah di grup. Nah, ternyata kendala dari mereka itu tadi banyak yang mau, tapi karena dulu kan kita seringnya beli lewat marketplace ya, karena yang banyak promo di marketplace, yang banyak free ongkir di marketplace. Nah, banyak kendala di situ. Akhirnya mereka bilang, duh gimana ya, Fa, nggak enak, udah nawarin, tapi nggak bisa gitu. Saya hitung-hitung sendiri gitu. Contoh lah, dia beli produk seharga 1 juta, ya kan? Targetnya 10 juta gitu. Kalau misalnya dia milih cashback, berarti cashbacknya itu harus 50, cashbacknya itu 50%. Kalau 10 juta 50%. Saya hitung, kalau ternyata dia lolos 10 juta, komisi saya berapa, komisi mitra berapa gitu ya. Nah, ternyata komisi saya dan mitra itu masih sisa gitu. Jadi komisi saya sisa, komisi mitra pun masih sisa. Jadi komisi mitra kan 10%. 10% dari 10 jutanya itu nggak nyampe 1 juta. Lebih dari 1 juta gitu maksudnya. Nah, dari situ saya tawarin ke mitra, gini aja mau nggak kalau kita berjalan CBP sendiri? Untuk nomor KP yang memang nggak bisa didaftarkan CBP di aplikasi, ya sudah, tawarkan aja CBP mandiri. Artinya nggak usah kita daftarin di aplikasi, kita bikin data sendiri, kita punya data sendiri, kita tetap minta database ke mereka, kita tetap prospek. Kalau misalkan dia closing, tulis di situ nomor KP-nya. Nah, kalau lolos target, nanti potong komisi gitu, potong komisi mitra. Karena dari lolos targetnya yang 10% dari cashback itu, mitra pun masih ada sisa komisi gitu. Saya sih bilang nanti saya pun akan potong komisi saya gitu, tapi nggak menyeluruh gitu kan. Jadi sama-sama potong komisi. Dibanding nggak dapat komisi sama sekali, lebih baik dapat komisi meskipun sedikit gitu kan. Ibarat kalau dia nggak ikut CBP sama sekali, ya kita nggak dapat database, kita nggak kemungkinan untuk prospek gitu. Tapi kalau misalkan kita CBP-kan manual, saya bahasakannya seperti itu, ya masih ada kemungkinan. Tapi dengan syarat tidak bisa mengambil
voucher 100%. Karena kalau voucher 100% habis sudah apa namanya komisi kita udah habis, udah saya hitung itu. Jadi komisi kita udah habis. Tapi kalau misalkan ngambilnya cashback 50%, maka komisi kita masih ada sisa. Dan kalau ternyata si customer ini tidak mencapai target, ya berarti komisi keseluruhan untuk kita, ya kan? Karena kan kita nggak akan berbagi komisi. Akhirnya saya ambil langkah itu. Makanya di sini yang pertama ada CBP by aplikasi. CBP by aplikasi itu ya kita input di aplikasi. Customer yang telah melakukan pembelian produk Tira dan KP-nya adalah KP pembelian dari aplikasi. Komisi full untuk kita. Dan jika customer capai target, cashback diberikan dari kantor tanpa potong komisi SFC. Bisa pilih benefit voucher ataupun cashback. Nah, kalau misalnya mitra ya berarti komisi mitranya full, komisi kita sebagai SFC full, karena memang cashback atau voucher itu ya murni dikasih dari kantor untuk si customer gitu kan. Dan ya benefitnya dia bisa pilih voucher ataupun cashback. Ini kalau CBP by aplikasi, artinya kita input di aplikasi. Nah, kalau CBP manual, customer yang KP pembeliannya selain dari aplikasi, yang tadi saya bilang lewat marketplace. Jika customer capai target, maka cashback potong komisi SFC atau mitra SFC. Hanya bisa mendapatkan benefit cashback saja, gitu. Ini yang akhirnya saya bikin CBP manual karena yaitu awalnya teman-teman mitra kan nggak enak, dia udah mau udah ngasih data juga gimana ya bilangnya gitu. Nah, ini ya aduh gimana ya, saya bingung juga. Setelah saya hitung-hitung, oh masih ada sisa, saya tawarkan ke mitra. Gimana kalau seperti ini alurnya, mau nggak gitu. Dan karena mitra setuju, oke, akhirnya ya udah, kalau di kami, di tim kami ada CBP manual gitu. Artinya nggak kita input, kita punya data sendiri gitu. Tapi ini ya benefitnya hanya cashback aja karena itu pun cashbacknya potong komisi. Yang paling enak ini nanti eh, dari komisi mitra itu setengahnya 5%-nya kita save dulu nih, di save sama SFC. Kalau misalnya itu adalah customernya mitra ya. Karena kan khawatirnya kalau komisi udah dikasih ke dia semua, udah selesai, pas diminta cashbacknya ya udah dipakai kan gitu ya. Tapi kalau cashbacknya 5% kita tahan dulu nih, kita simpen. Kalau ternyata lolos, kita kasih customer. Kalau ternyata nggak lolos, kita balikin lagi ke mitra. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menawarkan CBP pada calon customer yang baru mau order produk Tira. Nah, ini juga bisa. Jadi, ketika ada customer yang mau order, dia masih maju mundur, coba bilang, dia ketika dia masih maju mundur gitu ya, maju mundur untuk beli produk Tira, baik cash ataupun arisan, bisa kita bilang, Bu, sekarang lagi ada program, kalau enaknya sih kita jangan membahasakan program CBP ya, langsung aja, Bu, sekarang lagi ada program di Tira, kalau misalkan Ibu beli produk kita, nanti Ibu bisa mendapatkan cashback sampai 50% atau voucher sampai 100%. Biasanya nanti, oh bisa ya, jadi produknya kayak gratis dong, atau kayak diskon. Iya Bu, betul. Sekarang lagi ada program itu gitu. Tapi kita harus beli produk dulu. Iya Bu, kita beli produk dulu, nanti baru bisa ikut program itu. Biasanya nanti mereka akan nanya, itu caranya gimana? Baru kita jelaskan ya. Nah nanti kalau udah deal, ya udah. Ketika dia order cash, jangan lupa nih, berarti orderannya harus dimasukkan, harus diorderkan di aplikasi, gitu. Jadi keuntungan kita juga ya, keuntungan kita ketika kita memprospek orang, kemudian dia udah mau beli, kita langsung tawarkan, Bu mau ikut program untuk dapat cashback atau voucher nggak? Nah, kalau dia mau, kita langsung di aplikasi. Tapi kalau kita nggak nawarin dulu, ya kan, kita orderin di marketplace, terutama yang bukan promo-promo di marketplace ya, yang promo memang
promo atau single yang memang bisa dibeli di aplikasi. Ternyata dia tahu programnya, dia minta ikut. Kan kita bingung juga. Oh, iya Bu. Ternyata kemarin kita orderinnya di aplikasi apa di marketplace. Ya paling ujung-ujungnya kita CBP manual. Cuma kan kalau bisa di aplikasi, kenapa tidak gitu kan? Karena kan kalau CBP aplikasi kan koceknya nggak keluar dari kita gitu loh. Uang untuk customer tuh langsung dari Tira, jadi nggak potong komisi gitu. Kemudian yang keempat, ini mitra SFC yang belum punya ID, ya. Artinya yang belum mendaftarkan diri di aplikasi sebagai mitra SFC. Yang sudah pernah order minimal CV 1 juta atau ingin order minimal CV 1 juta. Ya. Pastikan diorderkan via aplikasi. Mitra SFC mendapatkan full komisi dan tambahan cashback atau voucher produk jika capai target. Nah, ini salah satu cara supaya mitra SFC kita gerak sebenarnya. Ya. Jadi misal nih, kayak kemarin saya bilang, di sini ada nggak ya yang belum punya, kalau dulu kan web replika ya berarti ya, yang belum pernah daftar web replika gitu, atau yang belum pernah daftar di aplikasi. Gitu. Nah, yang biasanya kan nanti mereka pada jawab tuh, saya belum. Oh ya, udah ada orderan belum gitu. Atau bisa kita cek dia udah ada orderan atau belum. Nah, kita tag orang-orangnya. Oh iya, kamu udah ada orderan ya, orderan ini gitu ya. Dan KP apa namanya belum punya ID-nya juga gitu. Mau nggak kalau misalkan orderan yang kemarin itu dapat voucher 100%-nya atau cashback uang 50%? Pasti dong kalau mitra jawabnya malah mau gitu kan. Ya udah, ikut CBP aja. Sekarang daftar CBP, masukin data-data orang yang mau kita prospek ya. Nanti data-data orang yang mau kita prospek itu dimasukkan di daftar CBP, udah dia tinggal prospek. Nanti kalau ternyata lolos, udah komisi dapet, full nggak dipotong, dapat cashback lagi atau voucher 100% gitu. Tapi kalau misalnya pun nggak lolos, ya kan kita tetap dapat komisi. Nah, ini juga bisa untuk apa ya, mengajak mitra supaya mereka lebih aktif karena kan mereka akan dapat 2 keuntungan ya, kalau memang lolos. Jadi ini apa 4 macam-macam CBP yang manual itu yang akhirnya saya bikin sendiri karena kondisi yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ada persiapan CBP yang memang kalau saya bikinnya di spreadsheet ya. Karena kan di spreadsheet itu bisa di update-nya online gitu. Jadi kita nggak perlu download lagi. Jadi kalau kita mau ngajak mitra SFC untuk gerak di CBP, kita perlu buatin ini nih, data customer 2021 sampai 2023. Nama mitra SFC-nya siapa, kemudian nama-nama customer-nya, nomor WA, produk yang dibeli apa, bulan tahun pembelian apa, nomor KP keterangan. Nah, kalau kemarin itu saya bikin spreadsheet-nya, saya kasih link-nya, saya bilang ke mitra, ayo diisi masing-masing ya, nama customer, nomor WA sama produk yang dibelinya customer-customernya dulu gitu. Nanti saya tinggal update nomor KP-nya. Saya yang updatein nomor KP, saya yang nulis, yang isi nomor KP. Yang data-data lainnya silakan diisi sama mitranya masing-masing gitu. Kalau pakai spreadsheet kan enak tuh lewat online. Nah, kemudian yang di sini ada database program CBP. Ketika kita punya customer CBP, kan setiap satu customer minimal 10 gitu kan, bisa jadi 20 atau 30 dia ngasih database-nya, dan kita harus punya data sendiri kan selain di aplikasi gitu, supaya kita juga bisa tahu KP-KP-nya gitu. Nah, di sini bisa dibuatkan sendiri. Nanti nama customernya siapa, kemudian nama di sini nama referralnya, nomor WA referral, hubungan dengan customer kalau kita tahu kan. Kemudian produk yang akan ditawarkan apa dan hasil prospeknya seperti itu. Ibu saya sambil izin off cam ya Bu. Ya, boleh.
Jadi data ini yang saya pakai, tapi saya buatnya di spreadsheet gitu. Yang nantinya enaknya sih ya ketika kita diminta, kan kadang dalam waktu 3 bulan itu kita lupa ya, si customer itu ordernya dulu di bulan apa ya, nyari KP-nya agak susah gitu kalau di aplikasi kan. Apalagi di aplikasi itu kan cuma 100 KP 100 KP terakhir kan. Kalau orderan udah banyak gitu kan, makin agak susah gitu dalam waktu 3 bulan nyarinya. Atau kalau misalnya mau lihat dari data komisi harus download lagi satu-satu. Tapi kalau kita sudah save sendiri di spreadsheet di Google Drive, kita bisa buka di mana aja. Nanti tinggal hasil prospek di sini ditulis nomor KP-nya. Atau kalau misalkan arisan, ya kita tulis arisannya. Supaya nanti nomor AR-nya kalau udah didaftarin, atau kalau belum didaftarin, kalau yang produk single ya tulis aja arisan. Soalnya kadang kita suka lupa kalau ternyata dia menangnya itu masih di jangka waktu CBP, ntar ujuk-ujuk kita orderinnya lewat marketplace gitu. Nah, kalau kita punya data ini, paling enggak setiap bulan ketika kita mau realisasi arisan atau mau orderin, kita bisa buka ada nggak ya customer referral dari CBP yang harus kita orderkan, memang harus lewat aplikasi seperti itu. Kemudian ini ya persiapan CBP-nya. Data customer SFC atau mitra SFC yang ikut CBP by aplikasi harus menyiapkan nama mitra SFC-nya, nama customer, nomor WA, dan keterangan. Kemudian data customer SFC atau mitra SFC yang ikut CBP manual. Ini kan karena kita nggak, ini yang CBP manual tadi karena kan kita nggak nginput di aplikasi sama sekali ya. Jadi harus ada nama mitra, nama customer, nomor WA, produk yang dibeli apa, CV pembelian produk apa, keterangan start CBP kapan, end CBP-nya kapan. Karena kan manual, kita nggak pakai aplikasi. Kalau di aplikasi kan udah keluar produknya apa, ya targetnya berapa gitu. Nah, kalau manual berarti kita harus punya sendiri apa produk yang dibeli itu apa, CV-nya itu berapa, startnya tanggal bulan kapan, selesainya tanggal bulan kapan gitu. Dan targetnya itu 10 kali lipat atau 5 kali lipatnya berapa. Kemudian ini benefit CBP untuk customer yang pastinya customer berkesempatan mendapatkan cashback ataupun voucher pembelian produk jika capai target ya tanpa harus berjualan karena yang jualan ya kita, dia cuma ngasih data referral aja gitu. Nah, untuk SFC-nya pastinya mendapatkan database baru karena meskipun dia nggak order cash sekarang ataupun dia belum daftar arisan, ya insya Allah dari sekian banyak deh, misalnya 100 database atau 150 atau 50 deh. Saya yakin paling enggak 1%-nya akan ada database yang welcome banget sama kita. Katakanlah 50. Ada lah 3 sampai 5 database yang bakalan welcome banget sama kita gitu. Kemudian kesempatan untuk closing produk dari database baru. Udah selesai. Oke. Mantep nih, lengkap banget ya Mbak Iva. Uh, itu aja sih teman-teman untuk yang CBP, nggak terlalu banyak juga ya karena nggak terlalu ribet. Kita benar-benar bisa jalanin di rumah kalau bahasa saya tuh. Yang penting kita punya datanya, kita teliti untuk nge-save data supaya nggak kebolak-balik gitu, supaya kita bisa jaga amanah. Kalau saya membahasakan itu menjaga amanah ya, karena ya gitu, kalau kita akhirnya order lewat marketplace, sama aja kita nggak menjaga amanah untuk memasukkan targetnya dia ke dalam CBP-nya. Seperti itu, Bu. Iya. Saya kembalikan lagi ke Ibu ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Iva atas pemaparannya ya, super duper lengkap ya karena memang Mbak Iva ini sudah ngejalani. Mbak Iva kalau boleh saya tanya testimoninya nih ribet, ribet nggak sih untuk CPP ini? Kalau CBP sendiri ya, Bu, eh, bagi saya sih ya, Bu, setiap hal ribet, nggak ribetnya tergantung kitanya ya.
Kalau kita anggapnya ribet banget, ya akan terjadi seperti itu gitu. Ya, Cuma kalau dibilang normatifnya, eh, ya tidak semudah biasanya. Kalau bagi orang yang sudah terbiasa untuk menulis data, akan terlihat biasa aja sih, Bu. iya, Apalagi yang iya. udah biasa nulis data gitu ya. Karena kan Hmm. paling tinggal nginput data gitu ya. Masukin, tinggal luangkan waktu, satu waktu misalnya saya setiap hari jam 2 jam lah mau fokus untuk nginput CBP, entah itu memprospek customer CBP, itu CBP, pokoknya yang berhubungan dengan CBP gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang belum terbiasa dengan input data, mungkin di awal-awal akan ribet ya gitu. Di awal-awal doang tapi dan kita nggak perlu banyak keluar. Kembali lagi kalau yang sudah biasa online, memang full fokus di bisnis online, insya Allah ya santai-santai aja. Malah kita enak dapat banyak prospek gitu kan. Udah habis itu tinggal kita nawar-nawarin ya kayak chat biasa lah gitu. Paling itu aja sih Bu. Bukan yang seribet SBP harus keluar modal, kemudian nyiapin ini itu harus keluar offline gitu, enggak seperti itu. Jadi Oke. tambahan ribetnya cuma dikit kalau kata saya Bu. Oke, artinya gini. Oke, Mbak Iva mungkin bisa di stop share. Ini saya Oh salah iya. salah apa mengatur nih. Stop share dulu ya. Oke. Nah, jadi gini, artinya sekali lagi ribet itu pikiran ya. Ribet itu pikiran ada di pikiran kita. Kalau saya mungkin saya apa ya ibaratnya gini, mewakili teman-teman ya, ketika mendengar mungkin ribet. Nah, makanya saya tanya ke Mbak Iva selaku yang sudah menjalankan aktivitas ini. Ternyata benar, ribet itu pikiran. Bahwa kita mungkin karena membayangkan bagaimana ya saya memulai ini. Jadi segala sesuatu kalau belum dimulai itu banyak gambarannya kayak benang ruwet ya. Tapi kalau kita sudah urai satu persatu, kita laksanakan satu persatu, semuanya akan terjawab bahwa tidak ada yang ribet seperti itu. Kalau saya ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian saya menarik banget ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iva ini, program CPB ini juga bagian dari salah satu strategi yang kalau bisa jangan dilewatkan ya. Apalagi itu tadi juga disampaikan CBP itu ketika cair kan enggak dari ranah kantong kita ya. Enggak Iya. dari ranah kantong kita itu dari kantor ya. Jadi kita tidak dirugikan sama sekali. Jadi nothing tulus lah kalau kita mengambil program ini. Kemudian kalau ternyata mungkin ada beberapa teman yang apa ya sedikit apa ya mungkin sudah punya gambaran ribet itu tadi loh akhirnya kayak belum apa-apa sudah awang-awangan apa sih ya awang-awangan itu kalau bahasa Indonesianya ibaratnya kalau nggak mau gerak gitu. Nah saya juga tertarik banget dengan cara Mbak Ifah mengambil insight program ini ya. Tadi kan juga disampaikan kalau dari program GPB dari kantor ini akhirnya Mbak Ifah bisa meng-create ya, meng-create GPB manual. Ya, kalau saya pahami seperti itu ya. Itu Iya program betul. dari Mbak Iva sendiri ya. Jadi mengambil Iya. meng-ATM dari program GPB kantor. Tentunya dengan perhitungan yang sudah diperhitungkan ya. Tadi juga ada kerelaan dari mitranya, dia harus berbagi sharing sharing komisi ya dengan customer yang akan ditawarkan SPP itu. Sebenarnya juga rugi juga untuk mitranya karena yang melakukan atau yang memprospek istilahnya itu kan Mbak Iva, bukan mitranya. Jadi kalau mitra itu hanya mereferensikan ini customer, silakan ditawari dan kemudian customernya memberikan nomor-nomor yang mungkin bisa di apa ya ibaratnya ini di sini saya memakai kata prospek ya memakai kata prospek seperti tadi Mbak Iva jangan pakai kata prospek ya. Di sini sengaja biar Iya. enak nih ngomongnya. Jadi ibaratnya sekali lagi Mbak Iva ini tinggal yang mengeksekusi dari semua program dari CPB ini. Itu ya. Jadi yang Tapi Bu, kedua, maaf, ya. kalau untuk mitra, mitra sendiri yang gerak Bu. Oh gitu.
Ya, Hmm, jadi kita ngajak mitra. siap siap siap. Nah, mitra kan punya customer. Nanti mitra sendiri yang menawarkan ke customer untuk CDP, dan Oke. ketika customer ini memberikan data, ya mitra sendiri yang memprospek gitu. Oke. Tapi Iya, dengan ya itu tadi ya. Jadi ibaratnya kalau aku bilang berarti tetap noting tulus ya, nggak ada ruginya. Kenapa? Karena ketika nggak ada. dia dia komisinya di ban ibaratnya di ban sementara nih sama Mbak Iva lima Iya, persen gitu ya. iya, Kan kita juga nggak tahu ya kalau ternyata ibaratnya kalau ternyata customernya lolos GBP, mitra dapat pengalinya yang banyak kan? iya. Nah, kayak gitu mitra dapat pengalinya yang banyak. Kalau itu seperti itu. Jadi tetap nggak ada ruginya. Kalaupun ternyata lolos, sekali lagi 5% tadi yang dipending sama Mbak Eva, kalau lolos diberikan, kalau nggak diberikan customer, kalau nggak berhasil diberikan kepada mitra. Jadi sekali lagi itu enak banget sih menurut saya. Artinya kita dapat database di mana customer ketika dimintai data-data atau kontak yang sekiranya bisa diprospek oleh kita, itu kayak kita tuh dapat database yang kemungkinan closingnya besar. Ya sekali lagi, walaupun itu tetap tidak tetap tidak menjamin ya. Tapi artinya mereka pasti akan mereferensikan kontak-kontak atau orang-orang yang sekiranya tertarik sama produk ini. Artinya filter pertama itu sudah terlampaui gitu loh. Bisa Iya. dimahami nggak maksud saya? Jadi ketika kita ikut CPP, kita dapat nomor-nomor atau database tadi, paling nggak database ini sudah melewati filter pertama. Kemungkinan closing itu sebenarnya sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Tapi sekali lagi, ya itu sekali lagi memang tidak menjamin, tapi setidaknya daripada kita nyun sewu, ketika kita rekrut mitra di Facebook gitu ya, atau di media sosial lainnya, masih masih kemungkinan kecil ya, mungkin dia hanya tertarik ininya, hanya kepo saja dan lain sebagainya. Tapi dengan program CBP ini kita sudah melewati filter pertama, filter kedua dan seterusnya tinggal kita bagaimana mengeksekusinya. Itu kalau saya mengambil insight dari apa yang Mbak Iva sampaikan tuh seperti itu. Jadi dengan program CBP kita dapat database yang sangat luar biasa dan banyak sekali loh. Intinya kita itu tiap hari sudah nggak bingung lagi siapa lagi ya yang kita prospek hari ini. Kalau saya pernah bilang ya, jadi kalau memang sales ya, kita sales itu kita tuh sudah punya perencanaan dari mulai bangun tidur ya. Hari ini saya mau melakukan apa? Hari ini saya mau memprospek siapa? Kalau saya nggak salah ini disampaikan oleh teman-teman offline ya waktu itu. Jadi hari ini tuh saya mau merospek siapa itu sudah punya gambaran. Nah, dengan ini dengan program CPB menawarkan customer benefit plan kepada customer-customer kita atau mitra yang belum terdaftar resmi atau belum punya ID, ini kita sudah punya database yang banyak dan kita nggak perlu bingung mau memprospek dia siapa. Itu seperti itu. Kalau dari apa ya insight yang saya ambil dari apa yang disampaikan sama Mbak Iva. Kemudian di bagian terakhir juga setuju banget ya benefit yang diperoleh sama SFC. Sekali lagi kita dapat database baru di mana yang kemungkinan besar untuk closing itu banyak. Itu seperti itu. Jadi Masya Allah, sekali lagi teman-teman, program ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Bagaimana tinggal kitanya ya. Cuma emak-emak itu ada cara harus ada seperti ini, ribet nggak mau dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Ribet itu pikiran dan benang kusut itu juga akan tetap menjadi kusut. Tapi kalau kita mau melakukannya satu persatu, melewatinya fase setapak demi setapak, insya Allah semua akan terurai. Tidak ada lagi benang yang ruwet. Itu seperti itu. Jadi, kalau menurut saya, terima kasih ya Mbak Iva atas pemaparannya sangat detail sekali. Sama halnya ketika Mbak Iva menyampaikan materi SBB itu sangat detail dari awal sampai akhir. Persiapan-persiapan apa saja juga disampaikan begitu detail. Mungkin nanti Mbak Iva bisa sharing materinya ya
di grup ya, ataupun nanti juga bisa seperti si Bibi kemarin, data-data apa saja yang perlu diperlukan, mungkin disampaikan saja di grup. Jadi barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik ya, siapa tahu, karena sekali lagi, ibaratnya sama dengan kita punya database 100 orang gitu ya, mungkin 1%-nya itu tertarik. Sama juga dengan hal ini, kita punya program, maksudnya Tira punya program Customer Benefit Plan, dan saya rasa di tahun ini ya nggak begitu booming, itu entah karena memang belum paham atau sudah awang-awangan duluan, itu saya nggak tahu. Tapi setelah Mbak Eva sampaikan apa alurnya, siapa tahu ada yang tertarik. Saya yakin pasti akan ada yang tertarik ya, walaupun itu 1%. Kalaupun tidak ada yang tertarik, jangan khawatir ya Mbak Eva. Insya Iya Allah benar, aku santai aja. program yang Mbak Eva jalani ini, saya yakin nggak ada kebaikan yang sia-sia kok. Pasti ada. Siapa tahu dengan sudah menyampaikan ini, just ada apa ya? Ada banyak CPP-nya Mbak Ifah yang memenuhi target, ataupun Amin. ada peserta tambahan tambahan lagi yang mendaftarkan dari program CPP ini. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Saya tekankan kepada teman-teman semuanya, silahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ifah, apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Ifah, kalau memang tertarik untuk teman-teman ATM, silahkan. Teman-teman tertarik untuk melakukan, silahkan. Dan kalaupun tertarik untuk meng-ATM seperti Mbak Iva tadi melaksanakan CPP manual dengan tidak mendaftarkan ke aplikasi, tapi harus catat sendiri. Ini kayak bayangan saya itu kayak CPP saya waktu lalu, ya seperti itu. Saya tetap punya catatan Mbak Iva. Jadi sama, walaupun saya kesannya enak ya, enggak ada yang enak. Semuanya dengan perjuangannya masing-masing ya. Waktu dulu mungkin Iya enak betul. ya Mbak Maria dulu nggak didaftarin. Iya, enak, tapi nggak enaknya cari database-nya ini Mbak Iva. Kalau dulu kan belum ada nih kontak-kontak yang seperti sekarang itu, belum ada Mbak Iva. Jadi sekali lagi ya, semua dengan perjuangannya masing-masing. Nggak ada yang mudah, tapi nggak mudah itu bukan berarti nggak bisa dilakukan dan nggak bisa diikhtiari. Itu seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Iva atas sharingnya. Barakallahu lakum ya. Semoga Allah catat sharing Mbak Iva hari ini sebagai kebaikan, sehingga dibalas dengan kebaikan pula yang berlipat-lipat dan penuh keberkahan untuk Mbak Iva. Terima kasih. Amin. Dan yang lainnya, adakah pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak apa-apa ya, ini 11 orang, nanti sekali lagi rekamannya akan saya share pada teman-teman semuanya. Tidak ada pertanyaan?